Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi integral kita. Kali ini saya akan membahas tentang integral tak wajar. Jadi integral ini adalah lanjutan dari integral sebelumnya pada saat kita membahas fungsi transenden, dan untuk bentuk-bentuk integralnya itu nanti kembali ke integral-integral yang udah kita pelajari ya. Misalkan seperti integral aljabar, integral trigonometri, substitusi trigonometri, integral eksponensial, ataupun integral yang lainnya. Mungkin nanti tergantung dari kondisi integran yang akan kita integralkan. Jadi teman-teman nanti bisa mengikuti atau bisa menyelesaikan integral tak wajar ini. Nanti konsepnya kembali ke konsep-konsep yang udah kita pelajari di video kita sebelumnya. Pada materi sebelumnya kita membahas ada namanya integral tentu. Jadi integral tentu di sini dia ada batas bawah sama batas atas, di mana A itu kecil daripada B. Ini efeknya adalah integran. Jadi nanti untuk integral limit jumlah Riemann, jadi pada saat kita mendefinisikan integral tentu itu pada saat kita menghitung aplikasi integral, menghitung luasan suatu kurva pada saat dibatasi pada X sama dengan A sampai X sama dengan B, dia sebagai limit jumlah Riemann itu harus ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu nanti di sini batas integralnya berhingga. Jadi ini berupa bilangan real ya. Di sini batasnya berhingga ya, batasnya dia berhingga, jadi dia elemen dari bilangan real. Kemudian nanti untuk integran mx berhingga pada selang AB yang berhingga di sini. Jadi nanti pada saat kita menghitung luasannya kita bisa hitung dia berupa bilangan real ya. Nah, kemudian kita akan membahas di sini adalah integral tak wajar. Nah, jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka dia akan terbentuk yang namanya integral tak wajar. Jadi kalau salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka itu yang menyebabkan munculnya adalah integral tak wajar. Nah, di sini pada saat kita punya integral tak wajar, itu nanti ada beberapa kasus yang bisa kita lihat dari integral tak wajar ini. Jadi di sini kita lihat integral tak wajar tuh lihat dari batasnya, apakah batas bawah, batas atasnya. Jadi di sini bisa berupa bilangan tak hingga. Di sini tak min tak hingga, jadi A-nya berupa min tak hingga dan B-nya adalah positif tak hingga. Maka dikatakan dia adalah integral tak wajar. Jadi bisa salah satu A-nya yang min tak hingga atau B-nya yang tak hingga atau dua-duanya. Jadi langsung dalam integral ini dua-duanya min tak hingga sampai tak hingga, maka dikatakan juga integral tak wajar di sana. Jadi ada tiga bentuk ya. Jadi kalau batas bawahnya berupa min tak hingga satu, pada saat B-nya adalah tak hingga, berarti bentuknya yang ketiga. Bentuk yang berikutnya adalah pada saat A-nya min tak hingga sampai tak hingga, maka untuk kondisi A ada tiga kasus. Nanti kita akan jelaskan di berikutnya ya. Kemudian bentuk berikutnya di sini adalah integral tak wajar dengan integral tak hingga. Artinya di sini pada selang AB dia apakah di batas kiri selangnya A atau batas kanannya B, dia discontinue, dia tidak continue ya. Dia jadi nilai fungsi di titik A atau di titik B dia tidak terdefinisi atau tidak ada ya, sehingga kita dekati aja. Jadi FA FB-nya nggak ada. Nah, ini tak hingga di sini ya. Jadi nanti dia pada saat ujung selang di kiri atau di kanannya. Maksud tak hingga di sini. Ya, discontinue di A atau di B. Kita bahas dulu untuk bentuk yang pertama, yaitu integral tak wajar pada saat batas integralnya tak hingga. Ya. Jadi bentuk yang tadi kan dari jumlah Riemann tadi yang mengakibatkan dia tidak dipenuhi untuk Riemann tadi adalah kalau batasnya dia berupa bilangan tak hingga, atau maaf ya, tak hingga bukan bilangan. Jadi berupa tak hingga. Di sini tak hingga ya. Jadi nanti di sini bisa batas atas atau batas bawah. Untuk kasus pertama saya ambil untuk batas bawah. Jadi ada integral fx dx untuk x sama dengan min tak hingga sampai b ya. Berarti batas bawahnya dia berupa tak hingga, maka dikatakan dia adalah integral tak wajar. Jadi kalau ada salah satu memuat batas atas batas bawah,
maka saya katakan bentuk integral ini adalah bentuk integral tak wajar. Sehingga agar dia bisa diselesaikan, maka kita dekati dengan suatu bilangan yang dekat ke sini, mendekati. Ya, kita ambil di sini. Yang jadi A. Jadi ini bisa kita hitung nanti pendekatannya. Jadi nanti pada saat ini maka dia berupa limit. Ya, dari untuk A mendekati min hingga di mana integral fx dx pada saat x sama dengan A sampai x sama dengan B. Kemudian bentuk berikutnya, bentuk yang kedua pada saat batas atasnya hingga. Maka kita definisikan untuk menyelesaikan ini, kita buat limit pada saat untuk B-nya dekat ke hingga. Ya, di sini ada pendekatan, jadi kita nanti menggunakan konsep limit. Ya. Nah, kemudian di sini ada kemungkinan, jadi nanti kita pada saat kita menghitung atau menganalisa integral tak wajar ini, kita hanya melihat yang sebelah kanan, itu limitnya. Jadi teman-teman pada saat kita menghitung limitnya, ternyata limitnya ada, maka dikatakan dia konvergen. Maka pada saat kita menghitung limit ini, kita hitung limitnya ada, maka dikatakan integral fx dx min hingga sampai b, maka dikatakan dia adalah konvergen ke bilangan yang kita cari tadi berapa. Tapi kalau misalkan limitnya tidak ada, maka dikatakan dia divergen. Ini juga sama untuk yang kedua. Jadi pada saat dia ruas kanannya bisa dihitung, jadi ada, limitnya ada dan berhingga, maka dikatakan adalah konvergen. Nah, kalau misalkan nanti limitnya tidak ada, maka dikatakan dia divergen. Kita lihat ilustrasi untuk untuk bentuk pertama dan kedua pada saat batas bawah atau batas atasnya berupa hingga di sini. Untuk contoh 1 diberikan kurva fx sama dengan x pangkat 2, ya. Di sini bentuknya, dimana di sini sumbu x dia kurva yang sebelah kiri ataupun yang sebelah kanan dia tidak pernah memotong sumbu x atau sumbu x dan sumbu y, maka dikatakan untuk yang sumbu y dikatakan juga asimtot tegak, untuk sumbu x juga dikatakan sebagai asimtot datar. Dia tidak pernah motong di sana, ya. Tetapi kita coba lihat untuk untuk menghitung luasan, kalau misalkan saya tentukan di sini x-nya 1, ya. Jadi saya punya ini. Saya coba akan menghitung luasan di buah kurva batasnya dari 1 sampai dengan t. T-nya dekat ke hingga, ya. Di sini boleh t. Tapi ini saya ambil ininya sampai dengan atau. Jadi boleh di sini kita ambil t di sini. T-nya besar sekali, ya. Semakin ke sana bilangannya semakin besar sekali. Maka permasalahan ini kita sama aja kita menghitung luasan. Pada saat kita membahas aplikasi integral luasan suatu bidang datar, ya. Di sini berarti kan nanti integral untuk batas bawahnya 1, batas atasnya hingga. Berarti menghitung luasan yang warna hijau ini, berarti nanti dia berupa integral tak wajar. Berarti kan luasannya adalah untuk integral x kuadrat dx dari 1 sampai dengan hingga, maka ini adalah kasus untuk integral tak wajar. Nah, kemudian pada saat kita mengintegralkan integral tak wajar, maka integran yang kita integral itu kita kembali ke konsep teknik integral sebelumnya yang pernah kita pelajari. Ya, teman-teman bisa lihat beberapa video saya yang membahas beberapa pola-pola integral, ya. Nah, di sini berarti kita kembali ke konsep sebelumnya. Berarti kalau kita perhatikan integran yang kita integralkan ini berarti dia berupa bentuk aljabar. Maka kembali ke rumus yang ada di integral aljabar. Ini kan berarti untuk pangkat x-nya dia tidak sama dengan min 1. Berarti kita gunakan nanti pangkatnya tambah 1 dibagi dengan pangkatnya tambah 1. Berarti bentuknya ditambah. Nah, berarti ke atasnya saya naikkan. Nanti jadi pangkat min 2. Nah, b-nya kita karena dia tadi hingga kita dekati dengan suatu bilangan dekat ke besar ini. Di sini kan besar sekali, kita dekati. Berarti di sini b. Nah, kemudian kita integralkan ini. Berarti kita punya berarti min 2 tambah 1 per min 2 tambah 1 berarti min seper x, ya. Min seper x. Untuk batas bawahnya 1, batas atasnya b. Berarti saya punya ini min seper x. Kemudian kita masukkan b-nya, berarti batas atas dimasukkan dikurangi dengan batas bawah. Berarti min seper b dikurangi 1. Bentuknya seperti ini. Ya, minnya saya keluarkan dulu. Kemudian saya jalankan
B-nya menggantikan X, satunya menggantikan X. Nah, ini kan kita punya berarti min kali min positif, berarti 1 dikurangi 1 per B polanya. Kalau kita perhatikan konsep limit di sini, lihat ya, ini kan 1 dibagi B. Artinya apa? Ini B-nya mendekati bilangan besar sekali. Maka sini 1 dibagi dengan bilangan besar sekali, pastinya kan kecil. Nah, di sini karena kecil, berarti dia 0 di sini. Ya, berarti kita nyatakan dengan 0. Kan B-nya besar, maka 1 dibagi bilangan besar sekali, maka nilainya dekat ke 0. Sehingga dekat ke 0 ternyata dengan 0 di sini. Berarti 1 min 0 sama dengan 1. Artinya apa? Oh, berarti di sini luasan yang kita punya adalah finite. Berarti ini areanya finite area di sini. Nah, berarti finite area, berarti luasnya hingga di sini. Sehingga karena luasnya bisa dihitung, ada di sini hingga, berarti integral 1 per x kuadrat dx pada saat x-nya sama dengan 1 sampai x-nya sama dengan hingga, maka dikatakan dia konvergen ke 1. Kemudian kita lanjutkan, kita coba berikan contoh untuk yang kedua. Kita coba bentuk yang divergen ya. Pada contoh kedua, saya akan nyatakan mirip dengan yang tadi, tetapi bentuknya kalau tadi kan 1 per x kuadrat, sekarang saya berikan bentuknya 1 per x ya. Berarti dia juga ada asimtot datar tegaknya sumbu x dan sumbu y-nya ya. Nah, ini berarti dia tidak pernah motong sumbu y, dia juga tidak pernah motong sumbu x. Sama kan dengan kasus tadi, saya ambil di sini x-nya sama dengan 1. Kita akan menghitung luasan di buah kurva ini ya, dari x sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Nah, berarti ini adalah kasus dari integral tak wajar untuk batas atasnya yang hingga, tak hingga di sini. Berarti dia pada saat menghitung luasan ini sama aja dengan menghitung integral tak wajar 1 per x dx 1 sampai tak hingga. Maka di sini 1 per x dx ini kembali ke bentuknya berarti ke rumus logaritma natural ya. Berarti dx per x, berarti di sini kita punya ln harga mutlak x ya. Berarti ini kita punya bentuknya. Kita nyatakan dulu untuk batas tak hingganya, kita dekati dengan suatu bilangan b dekat ke situ, maka bisa kita kerjakan integral ini ya. Oke, berarti ini kita kembali ke rumus logaritma natural. Berarti ln harga mutlak x ya, ln harga mutlak x. Teman-teman bisa dilihat ya, di video saya sebelumnya saya membahas ada namanya integral fungsi logaritma dan eksponensial. Saya jelaskan detail tentang integral ini. Teman-teman bisa dilihat untuk integral fungsi logaritma dan fungsi eksponensial. Nah, ini karena kalau kita perhatikan b-nya kan di sini ya, b-nya bilangan positif. Berarti boleh saya hilangkan untuk harga mutlaknya karena kita bicaranya di bilangan positif ya. Berarti nanti dimasukkan berarti ln b dikurangi ln 1 ya. Nah, di sini ln 1 kita tahu dia adalah 0. Ln 1 kita tahu dia 0, maka sama dengan ln b di sini ya. Berarti limit untuk ln b. Nah, ingat pada saat kita mengerjakan di ln b di sini, kita perhatikan kurva dari logaritma natural ini. Nah, lihat di sini ya. Pada saat dia ini di sini 0, dia tidak pernah nyentuh sumbu y. Ya, dia tidak pernah memotong sumbu y, maka sumbu y asimtotnya dia ya, asimtot tegaknya. Maka di sini pada saat dia bilangannya dekat ke 0, maka dia bilangannya minta hingga hasilnya. Mirip seperti nilai fungsi ya. Limit itu kita mirip ya, mirip dengan nilai fungsi. Jadi kita perhatikan sumbu y. Jadi untuk menghitung limit kita perhatikan kalau dari kurva, kita dengan memperhatikan sumbu y-nya di mana dia. Jadi kalau dia dekat ke 0, maka ln x-nya dia minta hingga. Tapi pada saat y-nya bergerak dari 0 menuju ke sebelah kanan, kan berarti semakin ke kanan bilangannya semakin besar ya. Berarti kurvanya semakin tinggi, tingginya nggak tahu, terus semakin tinggi kan, berarti bilangannya besar juga. Maka untuk ln b, b-nya kan positif, kan di sini b-nya, bilangannya positif kan, b-nya positifnya besar sekali, maka bilangan hasil ln-nya pasti dia besar. Maka dikatakan di sini hasil ln b-nya adalah positif tak hingga. Ya, nah berarti apa artinya? Berarti luasannya dia infinite area di sini. Ya, berarti infinite area. Nah, berarti dia luasnya tak hingga ya. Berarti akibatnya integral 1 per x dx untuk 1 x sama dengan 1 sampai tak hingga, maka dikatakan dia adalah divergen. Hasil limitnya dia
kita katakan tidak ada di sini ya. Tahingga kan bukan bilangan ya, notasi. Makanya kalau bilangan real kan dinyatakan dengan bentuk R. Bilangan real dinyatakan dalam bentuk interval buka min tahingga sampai min tahingga koma tahingga ya. Tahingga bukan bilangan real. Oke. Kita lanjutkan ke bentuk integral yang ketiga ya. Integral yang ketiga sebenarnya gabungan dari kasus kedua dan kasus pertama dan kasus kedua. Ya, nanti pada saat batasnya min tahingga sampai tahingga, maka nanti dipecah akan kembali ke kasus 1 dan kasus 2 ya. Kita masuk ke bentuk integral tak wajar dengan batas pengintegralan tahingga, itu gabungan dari kasus 1 dan kasus 2, maka batas atas dan batas bawah berupa tahingga. Nah, berarti nanti cara menguraikannya kita kembali ke pola 1 dan pola 2, tetapi dengan menggunakan beberapa konsep integral di bab-bab kita sebelumnya ya. Nah, ini berarti kita berarti dia integral ini pada interval min tahingga sampai tahingga ya. Nah, kita manipulasi, kita definisikan di sini supaya kita bisa mengerjakan. Berarti kita di sini ada bilangan di antara min tahingga sampai tahingga, kita ambil sembarang bilangan realnya C di sini ya, ambil C. Jadi C-nya boleh 0, boleh yang lain. Tetapi untuk memudahkan perhitungan, C-nya biasa kita ambil 0. Tapi tidak harus 0 di sini. Teman-teman boleh ambil 1, boleh ambil 2 ya, tetapi untuk memudahkan perhitungan biasanya C-nya diambil 0. Nah, kalau teman-teman iseng diambil C-nya 1 boleh, min 2 boleh, silahkan. Hasilnya tetap sama. Tetapi kita di sini untuk memudahkan perhitungan, maka C-nya saya ambil 0. Tapi teman-teman bisa diambil ya, C-nya sembarang bilangan real, yang penting dia terletak di interval min tahingga sampai tahingga buka ya. Interval buka min tahingga sampai tahingga, C-nya di situ. C-nya bilangan real. Nah, jadi untuk memudahkan perhitungan, selanjutnya saya nanti ambil C-nya adalah 0. Jadi nanti pada saat integral batas bawahnya min tahingga, batas atasnya tahingga, saya ambil nanti C-nya 0 langsung. Ya, artinya apa? Kok 0? Tidak harus 0. Cuma 0 kenapa digunakan 0? Untuk memudahkan dalam perhitungan. 0. Kalau tidak 0 juga boleh, silakan. Ya. Nah, berarti nanti kita dekati supaya kita bisa melimitkannya, integralnya, supaya kita hitung. Ya, pada saat kita menghitung nilai dari hasil integralnya, berarti kita nyatakan batas bawahnya kita dekati dengan suatu bilangan A, ya. Berarti kembali ke sini. Ini kan ini berarti min tahingga C, berarti kembali ke sini. Kembali ke kasus pertama. Untuk ini tahingga berarti kembali ke kasus kedua. Berarti teman-teman kan kembali ke kasus 1 dan kasus 2. Maka akibatnya apa? Kalau salah satunya dia tidak konvergen, otomatis ini divergen ya. Berarti ini kapan divergen? Kapan divergen? Pada saat untuk ini konvergen, atau artinya apa? Limit ini ada, maka dia konvergen kan? Konvergen, maka hasilnya dia konvergen. Tetapi kalau satunya adalah divergen, otomatis dia adalah divergen. Ya. Nah, ini maka dia adalah konvergen. Tetapi kalau salah satunya dia divergen, otomatis dia adalah divergen. Ini ada kata dan ya, dan. Berarti harus dua-duanya dipenuhi, bukan salah satu. Sebagai ilustrasi saya berikan contoh untuk kasus yang ketiga ya. Sebagai ilustrasi saya berikan kasus yang ketiga, tetapi untuk integrannya kita ambil yang aljabar ya. Aljabar, kita kembali ke konsepnya di sini. Jadi hitung dan periksa kekonvergenan dari integral 6x pangkat 3 per x pangkat 4 tambah 1 kuadrat dx pada saat batas bawahnya min tahingga, batas bawahnya adalah tahingga. Kalau kita perhatikan ini kan adalah integral substitusi. Dulu di video sebelumnya saya katakan salah satu ciri dari integral substitusi adalah Anda perhatikan apa ini, kebetulan yang saya tampilkan bentuknya adalah perkalian. Ini berarti bentuk pertama. Ini adalah bentuk kedua. Ini bentuknya perkalian atau pembagian ya, apakah kali atau bagi. Nah, ini kan kita perhatikan pangkat paling tingginya nih, yang di atas kan 3, yang di bawah adalah 4. Ini selisih pangkatnya adalah 1. Maka dia adalah udah masuk salah satu ciri dari integral substitusi aljabar ya. Berarti dia bisa dimanipulasi dengan metode kotak yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Jadi bisa kita maksimalkan dengan pola kotak ya. Nah, kita bentuk dulu dalam definisi. Di sini kita lihat untuk integral ini kita bagi menjadi 2. Nah, di sini saya ambil 0 ya. 0. Nanti 0 kenapa? Nanti kan kalau
X-nya saya ganti 0 kan berarti memudahkan dalam perhitungan. Tetapi kalau teman-teman X-nya tidak diganti dengan 0, misalkan 2 kan, 2 pangkat 4 atau 5 pangkat 4 kan besar bilangannya. Itu maksud saya tadi, untuk memudahkan dalam perhitungan, ya. Nah, di sini saya ambil 0 0 ya. Jadi teman-teman nanti kalau mau nyoba boleh ganti dengan selain 0. Nah, ini berarti di sini kalau kita perhatikan dia adalah udah masuk salah satu ciri dari integral substitusi aljabar ya. Nah, berarti bentuk polanya bisa kita maksimalkan. Nah, kita bentuk dulu dalam limitnya ya. Kita dekat tadi untuk yang tak hingga, berarti ke pola pertama, ini ke pola kedua. Berarti kita nyatakan dalam bentuk limit di sini untuk bisa menghitung integralnya dan limitnya ya. Oke, di sini berarti ini polanya kita masuk ke dalam integral substitusi aljabar dengan pola kotak. Untuk pangkat n-nya tidak sama dengan min 1, berarti saya punya ini pada saat n-nya tidak sama dengan min 1. Jadi teman-teman, pada saat di video sebelumnya ada integral dengan pola kotak. Untuk integral substitusi dengan pola kotak, berarti kita memaksakan ke sini, depan integral sama dengan depan diferensial, maka saya bisa menggunakan formulasi ini. Nah, berarti di sini kita bisa memaksakan bentuk ini menjadi bentuk ini, integral kotak d kotak ya. Kenapa? Ini adalah integral substitusi biasa. Berarti yang 6x pangkat 3 bisa kita hilangkan diganti dengan dx pangkat 4 tambah 1, atau bisa kita nyatakan dia sebagai turunan dari yang di bawahnya. Ya, bisa kita ganti seperti ini. Nih, ini kan dari ke atas, pangkat 2 kan ke atas jadi pangkat minus 2. Kemudian 6x pangkat 3 saya hilangkan, diganti dengan turunan dari x pangkat 4 tambah 1. Nah, teman-teman harus tahu ya, arti dari dx pangkat 4 tambah 1 berarti artinya adalah ini. Diturunkan terhadap x muncul dx. Nah, berarti kan 4x pangkat 3. Kemudian yang jadi pertanyaan kan ini belum tentu sama ya. Kita manipulasinya. Di sini saya punya 4x pangkat 3. Di sini saya punya 6x pangkat 3. Nah, 6 kan tidak sama dengan 4. Maunya saya 4 itu harus sama dengan 6. Berarti 4 dikali berapa supaya jadi 6? Berarti 3 per 4 kali, ya 4 kali berapa? Berarti 4 kali 3 dibagi 2 ya. Berarti 3 per 2 ya, dikalikan 3 per 2. 3 kali 4 12, 12 bagi 2 berarti 6. Saya mau jadi 6 kan. Untuk x pangkat 3 nya kan sudah clear. Untuk dx nya juga clear. Yang belum clear kan 6 itu tidak sama dengan 4. Maka bisa saya paksakan 4 itu sama dengan 6 dengan cara apa? 4 dikalikan dengan 3 per 2. Saya kalikan 30. Maka bentuknya sudah sama sekarang. Maka ini hilang. Maka bentuk pola di atas integralnya sudah sama dengan pola di bawah, sehingga memenuhi formulasi pola kotak ini. Ya, pada saat n-nya tidak sama dengan min 1, maka pangkatnya tambah seperti ini. Berarti saya punya kan tambah 1 kali min 1 kan, per min 1. Ini pun sama kan? Sama, hanya beda batas integralnya. Berarti saya punya nanti min 3 per 2. X tambah 4 tambah 1 berarti seper di sini jadinya kan, pangkat min 1 jadi seper X pangkat 4 tambah 1. Seperti ini ya, menggunakan formulasi ini. Kemudian langkah berikutnya kita memasukkan batas atas dan batas bawah integral. Nah, tadi kan saya bilang saya ambil 0 untuk memudahkan perhitungan. Kenapa mudah? Pada saat diganti dengan 0 kan ini hilang. Ya. Tapi teman-teman pada saat bukan 0, ini kan agak menghitungnya agak repot ya di situ. Jadi hanya mengarah ke memudahkan dalam perhitungan sebenarnya ya. Tapi hasilnya kalau diambil tidak 0 pun hasilnya akan sama dengan yang diambil pada tidak 0. Ya, cuman ini 0 hanya memudahkan dalam perhitungan. Nah, di sini kita masukkan berarti batas atasnya berarti 1 per 1 ya. Kenapa 1 per 1? 1 berarti ya. Kenapa X-nya saya ganti dengan 0? Berarti 1 per 1 berarti 1. Dikurangi berarti 1 per A pangkat 4 tambah 1. Untuk yang sebelah sini juga hal yang sama, di sini juga sama. Berarti 1 per B pangkat 4 tambah 1 dikurangi 1. 1 ya, ini kan 0. Berarti polanya seperti ini. Kemudian kita hitung limitnya. Untuk sebelah sini teman-teman ya, ini tidak mengakibatkan dia bilangannya kan bisa dihitung. Jadi A-nya besar sekali. Nah, berarti kan bilangan ini kan min pangkat ini besar kan, di sini positif besar sekali. Berarti besar sekali. 1 dibagi bilangan besar, maka hasilnya dekat ke 0. Di sini pun sama untuk B-nya ya. Berarti 1 dibagi bilangan besar berarti dekat ke 0, maka kita akan nyatakan 0. Maka bentuk ini hasil limitnya kita nyatakan dengan bilangan 0.
Soalnya bilangan ini dekat ke 0. Maka dekat ke 0 berarti limitnya dia 0 di situ ya. Oke, berarti nanti 3 min 3/2 dikali 1 min 0 ditambah min 3/2 0 min 1. Di sini seperti ini. 3/2 nya saya keluarkan ya, kan sama dia. Nah, berarti kan 1 dikurangi 0, 0 dikurangi 1. Ini kalau kita perhatikan kan 1 dikurangi 1, 0 ya. Berarti hasilnya adalah 0. Nah, tapi 0 kan bilangan. 0 kan bilangan, berarti ada limitnya. Berarti karena di hasil limitnya adalah 0, ada, maka saya katakan integral ini adalah konvergen ke 0. Ini kasusnya, ya. Ini berarti untuk kasus pertama itu integral tak wajar dengan batas pengintegralan tak hingga, ya. Sudah clear, berarti ada 3 kasus. Kasus pertama, kasus kedua, kemudian kasus ketiga adalah gabungan dari 1 dan 2. Nah, ini ya. Kemudian kita berikutnya ke kasus kedua, itu pada saat ke intervalnya ya, ke integrannya yang tak hingga tadi. Nah, berarti kita untuk yang kedua, pada kasus yang kedua adalah integral tak wajar dengan integral tak hingga. Ya, ini yang kasus kedua adalah integral tak wajar dengan integral tak hingga. Untuk yang pertama di sini kita bahas integral tak hingga di ujung selang. Di ujung selang ya. Maka di ujung selangnya dia kemungkinan dia di ujung selangnya dia tidak kontinu biasanya. Ya. Jadi bilangannya tidak bicara tak hingga tapi bilangan real, tapi dia mengakibatkan nilai fungsi nggak ada. Nah, ini di sini. Jadi pada saat saya punya di B kan sebelah kanan, ini fungsi tidak ada, FB nggak ada kan, B-nya nggak masuk. B-nya nggak masuk. Nah, di sini teman-teman nanti kemungkinan limit kiri, limit kanan. Nah, kapan limit kiri, kapan limit kanan? Ini saya gambarkan dengan garis bilangan. Ini daerah ini apa? Ini yang saya punya daerahnya di sini. Ini domainnya di sini. Nah, ini berarti AB-nya, ini berarti interval AB nyatakan dalam bentuk garis bilangan. Nah, B kan dia B-nya tidak masuk ya. Berarti kita dekati B-nya. Loh, kenapa limit kiri bukan limit kanan? Kita lihat ya, B kan lihat. B ini sebelah apanya arsiran? Sebelah kanan kan, arsirannya sebelah kiri, berarti nanti kita mendekati dari arsiran ini menuju ke B. Berarti kalau saya berkata dari sini ke B, pergerakan saya dari mana arahnya? Dari kiri menuju ke kanan, berarti di sini limitnya adalah limit kiri, kan kiri di sini. Saya mendekati dari sebelah kiri maka muncul kiri. Ya, nanti kemungkinan hasil dari integral limitnya, kemudian dia berupa bilangan positif tak hingga, maaf ya, dia berupa tak hingga atau min tak hingga. Ya, tadi mohon tak hingganya bukan bilangan ya, tapi nanti hasil limitnya kemungkinan adalah positif tak hingga atau min tak hingga. Kemudian untuk yang kita definisikan di sini, jadi nanti kasusnya kita dekati aja di sini ya, mendekati ke B di sini, dekat ke B, dekat sekali ke B ya, tidak pernah menyentuh B tapi dekat ke B, maka B kita dekati dengan suatu T yang dekat ke B di sini. T-nya di sini ya. T-nya sebelah kirinya, berarti T yang paling dekat ke B. Nih, T fx dx. Ini kita definisikan seperti itu. Mirip dengan yang tadi ya, cuman bedanya kalau tadi kan tak hingga di sini. Ya, B-nya tak hingga, kalau sekarang B-nya dinyatakan dalam bentuk bilangan biasa, bilangan real, kita dekati di bilangan ini. Supaya bisa dihitung nanti limitnya. Bentuk yang kedua, sebelah kiri ya, kanan sama aja. Nah, di sini kan lihat menuju ke sana kan saya punya dari kanan menuju kiri, berarti limit kanan di sini. Nih, cara menentukannya. Kenapa kok limit kanan bukan limit kiri ya? Lihat intervalnya. Tutupnya sebelah kanan, berarti kanan. Tutupnya sebelah kiri, berarti kiri. Ini kan siku ini berarti tutup ya. Kalau kurung biasa berarti buka. Nah, tutupnya sebelah mana? Kiri, berarti limit kiri. Tutupnya sebelah mana? Kanan, berarti limit kanan. Polanya. Maka polanya sama di sini juga ya. Didekatinya sama polanya, berarti bentuk ke polanya. Nah, berarti A, S-nya berarti di sini ya. S-nya di sini. Nah, bergerak menuju ke A. Ya, S-nya bergerak menuju ke A di sini. Kalau tadi kan T-nya bergerak dari A menuju ke B. Ini berarti di sini. Ya. T-nya tadi menuju ke B di sini. Kalau ini S-nya menuju ke A, berarti limit kanan ya. Dipakai limit kanan, maka saya punya limit kanan di sini. Berarti SB fx dx, ini definisinya ya. Nanti ikuti aja alirannya teman-teman ya. 1 dan 2 ini kasus 1 A dan B,
Ini identik aja, hanya lihat di sini aja dari intervalnya. Biasanya nanti kalau dimasukin aja ke fungsinya, dia nilai fungsi tidak ada, nanti discontinue di ujungnya. Kalau tip memperhatikan dari ujung integral di sini ya, dari AB-nya di sini. Jadi B-nya dimasukin ke nilai fungsinya, ada nggak? A-nya dimasukkan ke nilai fungsinya, ada nggak? Nah, itu caranya ngeceknya seperti itu. Nah, cara menghitungnya sama dengan yang tadi. Jadi kalau yang limitnya di sini bisa kita hitung dan limitnya ada dan berhingga di sini, limitnya kanan ada, ini ada, maka dikatakan dia konvergen. Sebaliknya dia divergen. Sama dengan tadi. Berarti permasalahannya di sini kita ngitung limitnya. Berarti teman-teman harus mahir dalam melimitkan. Contoh ya. Kita contoh di sini saya sajikan contoh untuk integral tak wajar dengan integral entah hingga di ujung selang. Ini contoh-contoh saya ambil di materi di video sebelumnya ya. Saya ambil ini integral, hitung dan periksa ke konvergenan dari ln x per x ya. Integral ln x per x dx untuk x batas bawahnya 0, batas atasnya 1 ya. Nah, di sini berarti kita kembali ke turunan ln x-nya ya. Teman-teman harus tahu di sini. Kita lihat dulu ya di sini. Kita selesaikan. Lihat di sini, teman-teman. Jadi tadi saya bilang untuk cara ngeceknya dia kontinu atau tidak, lihat di ujung selang di sini ya. Masukkan aja atau bilangan di antara 1 dan 0. Tapi di sini kan 0 jelas ya. Kita tahu konsep dalam pembagian tidak boleh melakukan pembagian dengan 0 ya. Di kalkulator kalau teman-teman dicoba 1 dibagi 0 maka dia bilang error kan. Nah, ini kan akan error, maka dia tidak terdefinisi di x sama dengan 0. Begitupun 0 kan tidak terdefinisi. Ya, 0 tidak ada. Error dia. Ya. Berarti di sini dia discontinue di x sama dengan 0, berarti di batas bawah dia. Ya. Nah, di sini berarti dia tidak continue di x sama dengan 0, sehingga kita dekati 0 sampai 1 kan. Lihat satunya boleh, kalau 1 ada di sini. Ln 1 0. 0 per 1 kan 0, berarti limitnya ada. Maaf, nilai ln x per x pada saat x-nya sama dengan 1 ada ya, ada di sini. Tapi pada saat 0 tidak ada. Nih, kalau saya ambil f0 tidak terdefinisi. Tapi kalau f1 0 jawabannya kan. Nah, f1 kan 0. Nah, dia berarti tidak continue di x sama dengan 0. Nah, di sini lihat untuk limitnya berarti limit ln x dx-nya kita dekati dari sebelah mana? 0-nya. Dari sebelah kanan ya, dari sebelah kanan. Ini sebelah kanan. Kan lihat, ini kan 01 ya. Satunya sebelah kanannya 0 berarti kanan. Nah, lihat untuk mencari limit ini kita menggunakan logika ya. Ln x ini bilangannya dekat ke 0. Dari kanan kan? Bergerak kanan berarti dia minta hingga. Ini berarti x di sini berarti bilangannya kecil sekali. Nah, bilangan dibagi bilangan kecil kan besar. Kita lihat grafiknya ya. Lihat di sini. Pada saat saya punya x-nya bergerak menuju ke 0, maka nilai ini kan kurvanya di bawah ini ya. Nah, ke bawah terus ke bawah, berarti semakin ke bawah kan nilainya semakin kecil untuk minta hingga ya. Berarti kan pada saat dia bergerak menuju ke 0, maka nilainya di bawah. Dia tidak untuk 0, tapi dekat ke 0, maka kurvanya di bawah. Berarti dia minta hingga. Berarti di sini bilangan besar dibagi bilangan kecil ya. Ini kan ini yang di atas kan kalau dimasukkan x-nya dekat ke 0 berarti bilangannya kecil, min ya, min. Di bawah ini kan bilangannya positif. Kenapa positif kan dekat ke 0? Kan bukan 0 ya, berarti di sini. Di sini kan berarti positif. Berarti negatif bagi positif berarti negatif. Berarti sini negatif tak hingga. Hingga. Itu logikanya ya. Logika kalau dia bentuk pecahan di limit, kita logikanya seperti itu berlogikanya. Masukkan. Ya, dimasukkan. Oke. Kita masuk berarti memenuhi kondisi definisi ya. Definisi untuk kasus pertama dipenuhi. Nilai limitnya dia tadi kan plus minus hingga, ini minta hingga, berarti bisa kita selesaikan ini. Berdasarkan definisi integral tak wajar bentuk yang kedua, maka kita dekati limit 0 dari sebelah kanan di sini ya. 0 dari sebelah kanan integral t sampai 1. Nah, t-nya dia dekat ke 0. Nah, kemudian langkah berikutnya sudah kita limitkan. Nah, langkah berikutnya kita mengintegralkan kembali ke konsep sebelumnya. Nah, ln x ini kan substitusi ya. Ini
kalau tadi salah satu ciri integral substitusi selisih pangkatnya kan 1, ini kan nggak ada pangkatnya kan, nggak bisa kita lihat. Tapi ciri integral substitusi berikutnya adalah apakah bentuk kali, ini kan bentuknya bagi ya, ln x dibagi x, berarti ada bentuknya ini dengan ini. Nah, berhubung dia x ini bisa kita nyatakan sebagai turunan dari ln x. Ingat ln x turunkan kan 1/x ya, 1/x kan berarti dx per x ya, dx per x. Berarti dx per x bisa kita nyatakan menjadi ln x. Nah, berarti kita masuk ke integral substitusi aljabar biasa seperti ini. Integral kotak d kotak ya. Nah, berarti tetapi polanya di sini ini pada saat ini polanya aljabar biasa, bentuknya kan eksponensial. Iya, polanya eksponensial, tapi polanya dia kembali ke sini. Kenapa? 1/x dx per x bisa kita nyatakan seperti ini. Nah, coba cek ya, d ln x kan 1/x di sini, dx per x. Nah, berarti kan kembali ke sini. Nah, ini kan pangkat 1 ya, pangkat 1 kan. Nah, berarti kan bisa dinyatakan seperti ini. Berarti depan integral sama dengan depan diferensial, maka pangkatnya tambah 1 per pangkat tambah 1. Ini polanya. Ini pola-pola untuk integral. Berarti yang di belakang lumayan ya, harus belajar lumayan. Maka saya berikan beberapa tip untuk tidak menggunakan pemisahan U, tapi menggunakan pola kotak ini teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Jadi dengan pola kotak mungkin bisa membantu dalam menyelesaikan integral. Nah, ini kan sama berarti ya. Jadi kita memaksakan ke sini. Ya, kita harus tahu, loh ini pakai apa ya caranya? Berarti teman-teman coba ya. Oh, jadi dihubungkan dengan turunan. Oh, yang satu dihasilkan dari turunan yang lain. Maka dia adalah substitusi. Kalau tadi di contoh sebelumnya, oh ternyata pangkatnya selisih 1. Oh, berarti yang satu turunan dari yang lain. Sama kan? Kalau di sini kebetulan kita tidak memperhatikan pangkat. Yang kita perhatikan di sini adalah yang satu dihasilkan dari turunan yang lain. Maka dia adalah ciri dari integral substitusi. Kita ulangi lah. Ciri integral substitusi salah satunya apa? Selisih pangkatnya 1. Bentuk berikutnya, bentuk yang satu dihasilkan dari turunan bentuk yang lain. Nah, ini udah dapat. Nah, kita lihat d ln x kata apa artinya? Ini dx per x kan? Berarti polanya kembali ke sini. Ya, pola ke sini. Berarti bentuk atas dengan bawah sudah sama. Nah, berarti kalau sudah sama depan integral sama dengan depan diferensial, depan integral sama dengan depan diferensial, maka saya berhak menggunakan rumus ini. Berarti pangkat yang tambah 1 tambah 1 2 dibagi 2 ya. Ln x pangkat 2 per 2. Seperti ini. Nah, berarti sekarang kita menghitung limitnya. Nah, sebelum menghitung limit kita masukkan dulu batas bawah dan batas atas ya. Berarti saya punya, kalau batas atas berarti ln 1 kuadrat dikurangi ln t kuadrat. Nah, ln 1 0 ya. Berarti hilang dia. Nah, setengah ln 1 0, ini 0. Berarti hilang, tinggal min ln t pangkat 2. Nah, ini kan 0. Berarti sekarang saya punya ini. Nah, ini kembali teman-teman ke sini. Ini ke sini. Ya, ke pola ini. Jadi untuk yang di sini kita polanya kembali ke interval di sini. Kan tadi kalau dia mendekati 0 di sini ke sana kan, maka dia besar kan, berarti besar tahingga kan, tahingga dia tahingganya kan tadi negatif ya, negatif kan sih, tapi kan dia min kali min positif, berarti nanti minta hingga ya, minta hingga, berarti hasilnya minta hingga, berarti dia divergen. Apa jadi simbolannya? Berarti integral ln x per x dx x sama dengan 0 sama dengan x sama dengan 1 pada saat 0, batas bawahnya 0, batas atasnya 1, maka integralnya adalah dikatakan dia divergen. Kemudian kita lanjutkan ke pola integral tak wajar berikutnya ya. Berikutnya ini kan di ujung selang ya. Nanti pola berikutnya adalah di dalam selang. Ya, di dalam selang. Oke, kita nyatakan ke pola berikutnya. Bentuk berikutnya di bagian B pola integral tahingga ya. Dengan integral tahingga nanti kita mengarah ke selangnya. Tapi ini untuk kasus ini lihat yang di dalam selangnya. Nih. Di dalam selangnya. Interval yang tadi ya, batas integralnya tadi.
Nah, di sini, jadi kalau dia continue di selang AB, tutup AB, tetapi dia tidak continue di C. C-nya di sini ya. C termuat di AB di sini, tapi dia discontinue di sini. Tidak continue di C. Tidak continue di C. Nah, ada dia. Berarti dia discontinue di C ya. Di mana C-nya antara A dan B. Nah, di sini nanti kita dekati limitnya untuk C. Apakah limit kiri, apakah limit kanan? Nanti hasilnya adalah plus minus tak hingga. Kita dekati untuk limit kiri ataupun limit kanan ya. Maka nanti di sini pola integralnya berubah di sini AB. Nah, C berarti dirubah ke sini. Kalau yang tadi kan C-nya boleh sembarang bilangan ya. Kan nggak tahu tadi C. Kalau ini sudah tentu C-nya. Itu nilai yang tidak kontinu. Yang menyebabkan rumus F tidak kontinu berarti C ini kita dekati ya. Kita dekati dengan suatu bilangan. Biar bisa kita kerjakan. Ya, dekati dengan suatu bilangan dengan T. Untuk batas atas berarti T mendekati C dari sebelah kiri. Ini kan berarti dari sini. Ini kemudian B berarti dari sebelah kanan. Nih, sebelah kanan. Limitnya seperti itu, teman-teman. Ya, A menuju ke T kan? A menuju ke T. Nah, T-nya dari mana? T-nya berarti di sini letaknya. T letaknya antara A dan C. Tapi saya menuju ke sini berarti bergerak sebelah kiri ya. Nah, kalau S di sini kan letaknya antara C dan B. Tapi bergerak dari kanan ke kiri, B menuju ke C kan. Berarti T-nya bergerak. Berarti S-nya bergerak dari B menuju ke C. Nah, kemudian di sini sama dengan yang tadi. Jadi kalau misalkan ini kan lihat nilai limitnya ya. Sebelah sini bisa kita hitung limitnya ada dan berhingga. Limitnya ada dan berhingga, maka saya katakan integral AB fx dx maka dikatakan dia konvergen. Kalau tidak berlaku salah satunya divergen, maka otomatis dia divergen. Di sini kita masuk lagi, kita contoh berikutnya. Di sini saya punya hitung dan periksa kekonvergenan dari integral dx per x min 1 pangkat 2/3 untuk batas bawahnya 0, batas atasnya 2 ya. Di sini dari 0 sampai 2. Kita lihat di sini dia discontinue di x sama dengan 1 ya. Kalau masukin 1 min 1 kan 0, berarti dia tidak terdefinisi pada saat x-nya sama dengan 1. Berarti fungsi fx dia discontinue di x sama dengan 1 di sini. Nah, berarti di sini kita lihat satunya tidak masuk. Berarti dia discontinue di bilangan yang ada di interval 0,2 ya. 0,2 1 termuat di interval 0,02 di sini. Berarti nanti di sini kita pecah integralnya di sini. Berarti kasus ini berarti kita lihat untuk limitnya dekat, kita lihat ya. Ini kan tadi kalau kita masukkan 1 berarti dia tidak terdefinisi. Berarti efek dia tidak terdefinisi. Berarti dikatakan dia discontinue di x sama dengan 1. Maka kita dekati limitnya dari kiri dan dari kanan ya. Nah, di sini kita lihat untuk limit kiri limit kanannya nanti di sini. Ini limit kiri limit kanan berhubung satu fungsi. Ini untuk kiri dan kanan. Ini nanti hasilnya limit kiri dan kanan ya. Ini untuk kanan mewakili aja di sini. Untuk kiri berarti sebelah sini ya, ke sana. Hasilnya kan dekat di sini. Berarti bilangannya berarti kan dekat ke 0 dekat kecil benar. Berarti 1 dibagi bilangan kecil, maka hasilnya adalah hingga besar sekali ya. Kalaupun saya ambil di sini sebelah kanan ya, sebelah kanan di sini kalau saya ambil sebelah kanan juga sama bilangannya adalah dekat ke 1. Berarti kecil sekali selisihnya ya. Berarti dia positif, berarti 1 per berarti limit untuk x mendekati ke 1 dia adalah tak hingga ya. Dia adalah tak hingga. Sehingga berdasarkan definisi untuk pola yang kedua di integral titik dalamnya ya, tak hingga di titik dalamnya dalam interval, maka kita pecah untuk yang satunya di sini berarti 0,1 1,2 ya, kita pecah di sini. Nah, kemudian kita limitkan, kita dekati 1 dengan suatu bilangan T, 1 bilangan dengan S ya, kita dekati dengan itu polanya ya. Ini seperti ini kita dekati ya. Nah, kalau sudah berarti kita tinggal menghitung integralnya. Ini kembali ke integral substitusi biasa ya, aljabar. Berarti polanya ke sini pada saat pangkatnya tidak sama dengan min 1. Berarti pola ini bisa kita nyatakan depan integral sama dengan depan diferensial. Integral kotak di kotak. Seperti ini. Nah, kita lihat ya. Samalah bentuknya. Atas dengan bawah. Ya, kita lihat aja. dx min 1 apa artinya? Berarti dx. Nah, kan sama. Sama ya. Berarti kalau sudah sama berarti clear. Berarti saya bisa menggunakan formulasi ini. Berarti pangkatnya tambah 1. Berarti min 2/3 tambah 1 berarti 1/3 ya.
berarti jadi dibagi sepertiga jadi 3 nanti. Ini pun sama, berarti 3 kali X pangkat min 1 pangkat sepertiga, seperti ini. Kemudian kita masukkan batas bawah batas atas integralnya, berarti T min 1 dikurangi, nah ini kan min 1 ya, saya masukkan juga sama, saya masukkan, ini berarti 2 min 1 dikurang S min 1. Nah di sini dapatkan, nah ini kita tahu min 1 pangkat sepertiga dia adalah min 1 ya, min 1 dia. Ini 1 kita selesaikan dulu. Nah di sini kalau teman kita lihat ya, ini kan hasilnya min 1, ini min 1. Ini kalau limit, kalau bentuknya dia bukan pecahan langsung dimasukin aja lah, paling mudah kan cara substitusi. Berarti T nya langsung diganti dengan 1, 1 min 1 0 ya, 1 min 1 0. Tapi kalau dia bentuk pecahan, hati-hati seperti ini ya, hati-hati. Tapi kalau bentuknya bukan fungsi pecahan, masukin aja langsung ya, T nya ganti dengan 1, berarti 1 min 1 0. Ini hasilnya adalah min 1. Ini berarti adalah 1 min 1 0. Berarti saya punya 3 kali min 1 ditambah 3 kali 1, seperti ini. Ini berarti kan 3 ditambah 3 berarti 6 ya. Berarti dia integral dx per x min 1 pangkat 2 per 3 untuk batas bawahnya 0, batas kedua adalah konvergen ke 6. Nah untuk materi integral tak hingga sudah habis teman-teman ya. Tadi sudah ada dua kasus kan, kita mengarah ke batasnya, batas integralnya. Batas integralnya adalah bentuk tak hingga, kemudian bentuk kedua adalah intervalnya. Di intervalnya apakah yang ada di ujung selang atau di dalam selangnya, itu polanya. Nah kita coba ya review beberapa soal-soal pola integral dari yang kasus pertama sampai kasus kedua di sini ya. Kita coba di contoh-contoh soal ini ya. Contoh soal yang saya berikan sederhana, untuk fungsi aljabar ada beberapa fungsi trigonometri. Di sini sama ya. Ini berarti kita memperhatikan di sini. Nah, berarti dia adalah integral tak wajar karena batasnya tak hingga. Berarti kita dekati ya, berarti dia adalah bentuk tak hingga. Kita lihat di sini. Berarti kita dekati, untuk A mendekati min tak hingga, limitnya kita hitung. Nah, kemudian kita integralkan. Integralnya integral biasa ya, integral substitusi biasa pada saat pangkatnya tidak sama dengan min 1. Berarti saya ke sini. Berarti saya manipulasi, depan integral sama dengan depan diferensial. Saya paksa seperti ini. Ini naik ke atas min 1 ya, min setengah. Nah, berarti ini. Tapi lihat di sini. D 3x min 1, D turunan dari 3 min x apakah sama dx? Ternyata hasilnya min dx. Berarti ini kelebihan negatif. Maka supaya sama, saya kalikan dia dengan negatif. Nah, berarti sama kan? Kalau sudah sama berarti aman. Nah, kemudian berarti kembali ke formulasi ini. Berarti pangkatnya tambah 1, min setengah tambah 1 berarti setengah ya. Berarti dibagi setengah berarti jadi 2. Berarti 2 kali akar 3 min x. Nah, berarti dimasukkan batasnya A sampai 0. Pada saat batasnya atas 0 berarti akar 3. Berarti dikurangi 3 minus A. Seperti ini. Ini ya. Nah, ini dia dimasukin aja ya. Nah ini kan minta hingga, masuk aja ke sini. Minta hingga kan dia bukan pecahan, maksud saya itu ya. Berarti positif, berarti 3 tambah tak hingga kan tak hingga dia. Logikanya gitu, gampang mudahnya ya. Kan A itu dekat ke bilangan minta hingga, berarti bilangannya besar, berarti positif. 3 ditambah bilangan besar, berarti tak hingga. Berarti ini dikurangi tak hingga. Berarti polanya seperti ini. Nah ini kan bilangan kecil dikurangi bilangan besar berarti min ya, min berarti jadi positif tak hingga. Nah berarti dia dipergen, sehingga integral ini dipergen ke dipergen ya, berarti integral ini adalah dipergen. Ini kasus yang pertama ya, untuk yang batasnya berupa infinite. Untuk yang kedua saya taruh di atas batas tak hingga ya. Sekarang untuk contoh kedua, di sini saya akan libatkan fungsi trigono, tapi trigono sederhana di sini ya. Di sini saya ambil sin x ya. Jadi hitung dan periksa kekonvergenan dari integral sin x dx pada saat batas bawahnya min 2, batas atasnya tak hingga. Berarti dia adalah integral tak wajar. Kenapa? Batas atasnya berupa tak hingga. Maka di sini saya nyatakan dalam bentuk ini limitnya adalah b mendekati tak hingga sin x dx. Nah, untuk integral kembali ke konsep biasa, integral sin x dx berarti min cos ya. Integral sin berarti min cos. Nah, min cos. Maksudnya batasnya sama, berarti cos b min, di sini saya punya min, saya keluarkan ya.
Nah, berhubung cos itu adalah fungsi genap, maka kalau cos min jadi cos min 2 sama dengan cos 2 ya. Tapi kalau sin min 2 berarti min sin min 2. Kalau cos dia fungsi genap, kalau sin dan tan dia fungsi ganjil. Ya. Berarti cos fungsi genap, maka cos min 2 sama dengan cos 2. Seperti ini. Ya. Kemudian minnya saya masukin ke dalam, berarti cos 2 dikurangi cos B. Nah, di sini teman-teman, cos 2 berupa bilangan real, bisa dihitung. Ya. Tetapi cos B, B-nya tak hingga. Kita tahu cos itu kan bentuknya periodik. Nah, B-nya nggak tahu kan berapa di sini. Bergeraknya kan enggak. Nah, tetap dia. Ya, bergeraknya bisa kembali periodik lagi. Sehingga untuk cos B tidak bisa ditentukan limitnya. Ya, kenapa? Kan B-nya bergerak di sini tak hingga kan. Nggak tahu tak hingganya berapa di sini. Berarti untuk cos B nggak bisa kita tentukan berapa. Berarti dia dikatakan bisa dihitung. Maka saya katakan limitnya nggak ada. Maka otomatis dia diperkirakan. Yang nggak ada di sini ya. Ya mengakibatkan limitnya ada di sini cos B. Cos B untuk tak hingga nggak bisa dihitung di sini. Berapa tak hingganya? Ya, cos tak nggak bisa di sini. Nilainya kan ingat kalau fungsi trigono kan dia periodik. Ya, jadi bergerak jadi nggak bisa ditentukan. Ya besar maksudnya jadi kan besar itu kelipatan dari 90. Bisa jadi besar itu kelipatan dari 45. Bisa jadi kelipatan dari 30 kan. Seperti 75, jadi nggak bisa di sini. Besarnya berapa? Ya, ini kasus untuk yang di trigonometri. Berarti untuk limit B mendekati tak hingga cos B nggak bisa dihitung. Maka saya katakan untuk limit sumaannya nggak bisa dihitung. Atau dengan kata lain, dia limitnya nggak ada. Akibatnya integral ini dia diperkirakan. Berikutnya untuk kasus ketiga, gabungan dari kasus pertama dan kedua, batas bawah dan batas atas berupa tak hingga. Nah, di sini saya libatkan, saya ambil contoh di fungsi eksponensial. Fungsinya eksponensial untuk e pangkat x ya. Kita teman-teman ingat e pangkat x turunkan sama, di integral juga sama ya. E pangkat x turunkan e pangkat x. E pangkat x diintegralkan juga e pangkat x. Ya. Nah, di sini berarti kita menyatakan batasnya dulu ya. Kita rubah dulu supaya bisa kita menghitung integralnya. Nah, batasannya berarti 0. Nah, tadi kan 0. Ini saya 0. Kenapa saya ambil 0? Untuk memudahkan perhitungan. Jadi, teman-teman kalau tidak suka dengan 0, boleh ambil 1, 2, terserah ya. Tapi saya ambil 0 supaya hitungnya gampang. Untuk setiap di sini. Untuk setiap bilangan boleh, tapi sama aja hasilnya. Nah, di sini saya ambil A-nya ya. Berarti kembali ke kasus yang pertama tadi. Ini berarti kasus yang kedua, batas integralnya. Jadi di sini didekati. Yang jadi masalah kan batas bawah, berarti saya dekati dengan suatu bilangan yang di bawah. Yang di atas saya dekati dengan bilangan, berarti mendekati di sini ya. Jadi lihat perubahannya. Kemudian berikutnya mengintegralkan. Nah, berarti dia integral eksponensial. Sini. Ini polanya ya. E kotak di kotak. E kotak di kotak, maka E kotak tambah C. Teman-teman bisa lihat untuk bagian integral ini sudah ada videonya, bisa dilihat lagi, di review lagi videonya, bisa dilihat teman-teman untuk integral, fungsi eksponensial dan logaritma. Ada tip untuk menyelesaikan ini. Maka kita lihat ya, caranya gimana? X dengan X pangkat 2. X ini kan dihasilkan dari turunan X pangkat 2. Oh, berarti dia bisa kita paksa ke sini. Berarti X pangkat 2 itu menggantikan X. Ya. Berarti X ini saya ganti dengan DX pangkat 2. Seperti ini. Tetapi permasalahannya di sini ada min dx kuadrat ya. D min x pangkat 2 diturunkan ya. Berarti kan fungsi yang merah ini, yang warna merah saya turunkan terhadap x. Jadi apa hasilnya? Ternyata hasilnya ini kelebihan. Ini saya punya kan dx. Ini yang saya gantikan x dx ya. Yang saya gantikan x dx dengan d e x pangkat 2. Kalau e min x pangkat 2 kan sudah ada ini. Yang saya ganti, yang hilang kan x dx. Nah, di sini kelebihan minus 2 ya. X dia kan sudah kelebihan minus 2, di sini angka 1. Maka min 2 kali berapa supaya jadi 1? Berarti kalikan dengan min setengah. Nah, berarti sudah sama sekarang. Nah, berarti kita sudah kembali ke pola formulasi fungsi eksponensial. Nah, berarti E kotak di kotak, maka jawabannya E kotak. Maka jawabannya adalah min setengah E pangkat min X kuadrat. Nah, ini. Kemudian batasnya kita masukkan. Pada saat batas atas berarti E pangkat 0, 1 ya. Berarti ini 1 dikurangi E pangkat min X kuadrat. Kalau ada min, saya ke bawahkan nanti ya. Ini pun sama nanti pada saat 0, berarti kan E pangkat 0, 1. Berarti berhubung negatif saya ke bawahkan. Jadi polanya seperti ini.
Nih, 1 dari mana? Dari sini ya. 1 dari mana? 0 di sini. Kan berarti min 0. E pangkat 0. E pangkat 0 kan 1. E pangkat 0 adalah 1. Kemudian dikurangi batas bawah. Berarti kan A kuadrat ya. A kuadrat. Nah, min A kuadrat, min kan pindah ke bawah jadi seperti ini. Ya. Ini pun sama. B, berarti E pangkat min B kuadrat. Saya pindahkan ke bawah, min jadi positif. Yang min 1 dari mana? 0 menggantikan X, berarti E pangkat 0, 1. Ya, kemudian kita menghitung limitnya. Kita menghitung limitnya, ini kan bilangan A negatif ya, positif berarti kan ini kan E itu bilangan 2, berapa kan, berarti 1 kan 2 dipangkatkan bilangan besar benar. Berarti 1 dibagi bilangan besar, berarti kan dia dekat ke 0, makanya hasilnya 0. Ini pun sama. Berarti 1 dibagi bilangan besar sekali, berarti dia dekat ke 0, maka dia hasilnya adalah 0, limitnya adalah 0. Maka saya punya seperti ini. Ini berarti kan 1 min 0, 0 min 1. Kalau kita hitung, ini kan min dengan min positif, berarti jawabannya adalah 0. Ya, ini kenapa 0? Min setengah ditambah setengah 0. Sehingga integral X kali E pangkat min X kuadrat dx, batas bawahnya min tahingga, batas atasnya tahingga adalah konvergen ke 0. Sekarang kita masuk di pola berikutnya, yaitu pola untuk contoh pola untuk integral tak wajar yang permasalahannya pada intervalnya, pada ujung selang atau bilangan yang ada dalam selang itu. Di sini. Nah, kita coba fungsi aljabar di contoh yang pertama tadi, tapi saya mainkan di batasnya. Kalau tadi kan saya punya min tahingga sampai tahingga ya. Jadi berikutnya saya ambil contoh yang nomor 1 tadi, tetapi saya mainkan di batas integralnya. Saya ganti di batas integralnya. Kalau di contoh 1 tadi kan batas integralnya min tahingga sampai 0 ya. Min tahingga sampai 0. Kalau sekarang saya mainkan 0 sampai 3 di sini. Nah, pada saat 3 ini kan dia fungsinya tidak terdefinisi ya. Pada saat 3 kan 1 dibagi 0, berarti dia tidak terdefinisi. Artinya apa? Fungsi akar 3 min X berarti tidak kontinu di X sama dengan 3. Ya. F3 tidak ada kan? F3 tidak ada, maka dia discontinue di 3. Nah, kemudian kita dekati limitnya. Nah, berarti yang masalah kan 3. Berarti 3 letaknya di mana? Kanan kan? Berarti saya dekati dari 0 menuju kanan, berarti dari kiri. Berarti limit kiri yang kita cari di sini. Limit kirinya nih, ini. Kan berarti bergerak ke sana. Mendekati ke 3, berarti limit kiri untuk X mendekati 3 dari sebelah kiri. X-nya gimana? Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini, kan X-nya dekat ke 3. Artinya berarti 3 dikurangi bilangan dekat ke 3, berarti kan kecil hasilnya. Selisihnya kan berarti berdekatan, mendekati 0. Berarti bilangannya kecil benar. Berarti 1 dibagi bilangan kecil, hasilnya besar. Ya, hasilnya besar di sini. Berarti jawabannya adalah positif tahingga. Nah, ini berarti sudah masuk ke definisi ya. Akibatnya, berarti saya bisa menyatakan integral ini dalam bentuk dua jumlahan integral yang lain, yaitu berarti 0 sampai 3. Berarti 3-nya kita dekati menjadi untuk X dekat ke 3. Kita nyatakan integral ini berarti limit S ya 0 sampai S kan yang jadi masalah di batas atas ya, dia tidak terdefinisi di batas atas, maka kita dekati di sini ya. Nah, berarti sudah tinggal masalahnya adalah integral sebelah sini, berarti kembali ke integral substitusi aljabar biasa pada saat pangkatnya tidak sama dengan min 1. Kembali ke sini ya, saya ingatkan terus, berarti polanya kita paksakan ke situ. Integral kotak di kotak, maka polanya ini. Nah, ini kan tadi min X ya, kelebihan min X. Ya, min dx. Berarti di sini saya kalikan dengan minus. Ini contoh 1 kan sudah dibahas tadi ya. Ini ulang lagi. Nah, berarti sudah sama. Berarti sekarang pangkatnya ditambah dengan 1. Berarti jadi setengah ya. Berarti dibagi setengah jadi 2. Berarti 2 kali akar ini. Kemudian dimasukin batas integralnya. Batasnya 0 sampai S. Berarti 3 dikurangi S min akar 3 seperti ini. Nah, kemudian kita lihat kalau dia bukan fungsi pecah, dimasukin aja 3-nya, substitusi biasa. Berarti 3 dikurangi 3 0. Berarti kan 0 di sini min akar 3. Nah, berarti min kali min positif, berarti 2 akar 3. Sehingga integral ini dia konvergen ke 2 akar 3.
last contoh terakhir sekarang untuk yang dalam interval ya, contoh terakhir dalam interval. Ini di sini dalam interval, lihat di sini 0 sampai 4, di 0 ada nilainya ya. Pada saat saya ganti X dengan 4, nilainya ada juga. Tapi pada saat di sini ada bilangan 3, 3, berarti 3 per 0 tidak terdefinisi. Akibatnya apa? Berarti fungsi X per X kuadrat min 9 berarti discontinue di X sama dengan 3. Ya. Di sini ya, discontinue-nya. Itu saya punya ini. Kita continue di X sama dengan 3, maka kita dekati limitnya dari kiri dan dari kanan ya. Dari kiri dan dari kanan. Dari kiri dan dari kanan bisa ya. Di sini berarti yang saya mau ini berarti dari kiri. Ya. Ini dari kiri. Nah, ini kan dari kiri ya. Dari kiri, nanti kalau dari kiri dia negatif. Jadi teman-teman pilih salah satu aja ya. Oke. Nih. Ini dari kanan. Positif di sini ya. Berarti dia tadi kalau saya ambil nih limitnya dari kiri, maka dia adalah minta hingga hasilnya nanti ya. Minta hingga. Di sini kan kalau dia dari kiri kan bilangannya nggak sampai ke 3. Berarti hasilnya kan 8, berapa gitu kan di sini. 8, berapa dikurangi 9 kan minnya kecil benar, berarti ini minta hingga. Nah, berhubung saya ambil di sebelah kanan, berarti kan nanti jawabannya kan di sini dekat ke 3, berarti bilangnya 9, berapa. Ya, berarti ada lebihannya positif kan? Berarti nanti positif tak hingga. Tapi kalau teman-teman ambilnya sini minus 3 dari sebelah kiri, maka hasilnya minta hingga. Yang saya ambil adalah dari sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Tapi yang di sini nanti ambil kiri kanan ya, sama. Nah, kemudian karena dia bermasalah di 3, maka saya pecah nanti 0,3, 3,4 nanti integralnya. Nah, kemudian 3-nya saya dekati dengan satu bilangan. Ini pun saya dekati dengan satu bilangan supaya dia bisa dikerjakan ya. Oke, limitnya seperti ini. Kembali ke pola tadi sama ya, teman-teman. Nah, kemudian langkah berikutnya saya harus mengintegralkan ini. Nah, di sini kita lihat ya. Betulnya pembagian selisih pangkatnya 1, maka dia adalah integral substitusi ya. Tetapi di sini kasusnya adalah untuk fungsi logaritma natural ya. Berarti integral untuk ln X pada saat pangkatnya sama dengan min 1 yang ini. Ya. Di kotak-kotak di sini. Jadi X dx bisa saya ganti menjadi dx kuadrat min 9. Tapi kita lihat X dx ini bener lah sama dengan dx kuadrat min 9. Di sini kelebihan 2x dx kan. Ini kan x dx. Ini saya punya 2 kan. 2 kan. Berarti kelebihan 2. Berarti dikalikan dengan setengah. Nah, berarti udah kembali ke sini. Berarti dia kembali ke formula yang kita punya, pola kotak. Maka hasilnya ln di sini ya, ln x kuadrat min 9. Harga mutlak. Nah, harga mutlak. Kemudian saya masukkan batas atas dan batas bawah. Dimasukkan berarti t kuadrat min 9 dikurangi harga mutlak min 9 berarti 9 ya. Ini pun sama. Berarti 16 dikurangi 9 berarti 7. 7 dikurangi x kuadrat min 9. Seperti ini. Ya. Ini 9 dari mana? Harga mutlak min 9 ya. Ini 7. Nah, di sini teman-teman lihat ya. Untuk ln 9 bisa dihitung. Clear ini, ln 7 clear. Kita lihat di sini ya. T kuadrat min 9. Ini kan bilangannya ini kan mendekati 3 ya. Berarti bilangannya kan kecil. Berarti dekat ke 0 kan? Berarti nanti T kuadrat min 9 hasilnya adalah dekat ke 0. Kalau dekat ke 0, berarti hasilnya adalah minta hingga. Ini berarti minta hingga ini. Ini minta hingga. Kemudian yang ini 3-nya dari kanan, maka hasilnya kan selisihnya positif ya. Ini juga sama, dia juga dekat ke 0, maka hasilnya adalah hasilnya adalah minta hingga seperti ini. Nah, ini kan nggak bisa kita selesaikan data hingga kan nggak bisa kita proses di sini. Berarti stop sampai sini langkahnya ya. Stop. Ya, kalau diselesaikan nanti di sebelah sini hasilnya minta hingga, sebelah sini hasilnya adalah positif tak hingga. Nanti minta hingga tambah tak hingga bukan 0 ya, tidak terdefinisi. Ini kan kalau diselesaikan ya, sebelah sini adalah minta hingga, sebelah kanan adalah tak hingga. Jadi jawabannya minta hingga tambah tak hingga nanti 0 bukan ya. Maka saya tidak saya lanjutkan supaya tidak ambigu. Karena berhubung dia mau tak hingga, ini bilangan real, kan tak hingga bukan bilangan real ya. Ini kan ln 7 bilangan real, ln 9 bilangan real, tapi minta hingga dengan tak hingga kan bukan bilangan real, maka nggak bisa dijumlahkan. Maka dia tidak terdefinisi.
sehingga stop sampai ini langkahnya. Maka saya katakan limitnya nggak ada, limit ini nggak ada. Karena limitnya nggak ada, maka saya katakan integral x per x kuadrat min 9dx untuk x batas bawahnya 0, batas atas 4, dikatakan dia dipersekian. Akibat ini sebenarnya dari sini nggak ada ya, limitnya nggak ada ya, limitnya nggak ada ya, tak hingga di situ kan. Oke, limitnya bentuk tak hingga di sini ada ya, ada, tapi dia bentuknya bukan ada, tadi syaratnya apa, ada dan hingga kan, ini ada tapi tak hingga, berarti dia dipersekian. Nah, itu mungkin teman-teman untuk materi integral tak wajar sampai sini dulu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar, silahkan bertanya by email. Mohon maaf jika dalam penjelasan ada yang kurang jelas karena keterbatasan apa yang saya tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.